pemirsa, saya Bapak Wahyangan akan menemani Anda di pagi hari ini. Kami akan menyampaikan sejumlah informasi penting seputar kampus dan sekitarnya. Berikut adalah beberapa berita utama kami. Yang pertama, kita mulai dengan kabar menggembirakan dari kampus Politeknik Negeri Semarang. Beberapa mahasiswa berhasil meraih prestasi dibilang di ajang di International Youth Summit, sebuah kompetisi bergengsi yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara. Berikut liputannya bersama teman kami Bagus yang berada di lokasi. Selamat sore pemirsa, saya Bagus Romantuni melaporkan langsung dari Politeknik Negeri Semarang. Kami menerima kabar bahwasannya salah satu mahasiswa atau tim mahasiswa dari Politeknik Negeri Semarang berhasil mengharumkan nama Indonesia dan juga nama Politeknik Semarang khususnya di kancah internasional dengan meraih juara dalam kompetisi International Youth Summit atau bisa disingkat dengan IYS. Dalam ajang yang diikuti oleh universitas terkemuka yang diikuti oleh beberapa negara, tim mahasiswa Polines yang beranggotakan Muhammad Fakhrul Hidayat Prodi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, Moh Ubaidillah Nur Prodi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, dan Harli Nur Zamzam Prodi D3 Manajemen Pemasaran berhasil mengungguli dari para peserta lainnya dengan inovasi yang mereka gunakan. Kemenangan ini tidak hanya membuktikan kualitas akademik yang ada di Indonesia, melainkan juga kualitas akademik yang ada di Politeknik Semarang, bahwa kita berdedikasi untuk mengikuti ajang perlombaan dan juga persaingan di kancah internasional. Berikut merupakan cuplikan dari mahasiswa yang sedang mengikuti perlombaan tersebut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah Nur dari kelas MS3A dari jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lomba saya di Malaysia yang berjudul IYS atau International Youth Summit. Ini merupakan chapter kedua yang diselenggarakan oleh Universitas Putra Malaysia. Nah, di sana kita bersaing mengadu ide dan inovasi kita dengan berbagai universitas di Asia Tenggara. Kemudian dan alhamdulillahnya saya bisa mendapatkan medali bronze dalam lomba tersebut. Saya mengambil tema di bidang teknologi dengan sebuah inovasi yang berjudul alat pendeteksi alkohol dengan sensor MG3 berbasis Arduino dengan sebagai implementasi gaya hidup sehat. Yang dimana ini merupakan sebuah inovasi yang penting dilakukan kita kepada anak usia muda agar mereka lebih peduli dan mengontrol dalam penggunaan alkohol. Di sini saya mengambil referensi dari penerapan alat tersebut di USI. Apalagi ya, cukup tersebut penjelasan dari lomba saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi ini merupakan kebanggaan besar bagi seluruh Civitas Akademik Politeknik Semarang dan menjadi inspirasi bagi para mahasiswa untuk dapat mengikuti jejak dari tim yang telah berangkat pada tim internasional di Malaysia khususnya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk tim mahasiswa yang dapat membanggakan prestasi dari Politeknik Semarang. Saya Bagus Romantuni melaporkan langsung dari Politeknik Semarang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Selanjutnya, kabar dari sekitar kampus Universitas Diponegoro. Di hari wisuda yang dilaksanakan pekan ini, para tamu dan keluarga wisudawan mulai memadati area kampus. Banyaknya kendaraan yang datang dan membuat lahan parkir penuh menjadi sesak. Sehingga beberapa lokasi di sekitar kampus dijadikan lahan dadakan. Untuk selengkapnya kita terhubung dengan Maida di lokasi. Baik, selamat pagi pemirsa. Saya Maida melaporkan langsung dari Gedung Muladidom Universitas Diponegoro yang saat ini sedang berlangsung proses wisuda. Pemirsa, situasi di lokasi saat ini cukup padat. Dapat saya laporkan bahwa terjadi kendala yang serius terkait parkir yang tidak memadai untuk para peserta wisuda maupun keluarga yang hadir. Menariknya, panitia terpaksa mengambil langkah darurat. Saat ini saya berada di Jalan Banyu Putih, tepat di sebelah gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Semarang yang telah dialihfungsikan menjadi lahan parkir dadakan. Yang memprihatinkan, kebijakan ini rupanya menimbulkan masalah baru. Beberapa mahasiswa Polines yang saya temui mengeluh akses jalan mereka yang terganggu. Mari kita dengar langsung keluhan dari salah satu mahasiswa Polines.
Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, yaitu Mbak Ika Rahmawati. Mbak Ika, bagaimana tanggapannya tentang parkir dadakan yang ada di sebelah gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Semarang ini? Apakah mengganggu aktivitas kalian di Politeknik Negeri Semarang? Ya, menurut saya sendiri dan beberapa pendapat dari teman-teman saya ini ya Mbak ya. Kalau untuk di kuliah di gedung sebelah sana itu tidak terlalu mengganggu. Tapi kalau ada kelas di gedung kuliah terpadu ini ya, yang gede ini cukup mengganggu. Apalagi kalau pas kedatangan mahasiswa Undip yang wisuda beserta orang tuanya. Dan itu berbarengan dengan kami mahasiswa yang akan berkuliah di gedung kuliah terpadu ini. Otomatis kan membuat perjalanan menjadi macet, apalagi ini parkir di pinggir jalan gini kan kurang teratur. Walaupun kita sudah meluangkan waktu 15 menit lebih awal, akan tetapi tetap telat sampai ke dalam kelas, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ika. Pemirsa, melihat situasi ini jelas diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara acara-acara besar di Muladidom. Pihak universitas sudah seharusnya mempertimbangkan solusi jangka panjang, entah itu pembangunan area parkir, tambahan, atau pengaturan jadwal wisuda yang lebih terstruktur. Demikian saya Maida melaporkan langsung dari gedung Muladidom Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang. Berikutnya dari kampus Politeknik Negeri Semarang. Fakultas Teknik Elektro saat ini menghadapi permasalahan parkir yang semakin padat. Kenaikan jumlah mahasiswa dan terbatasnya lahan parkir menjadi tantangan tersendiri, terutama di waktu-waktu pusat perkuliahan. Berikut liputannya. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Ahmad Isa Mahdi. Hari ini tepatnya tanggal 12 November tahun 2024, saya berada di Politeknik Negeri Semarang, tepatnya di parkiran Elektro. Dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa baru Polines bertambah semakin banyak dan semakin banyak, sehingga berdampak pada kendaraan di parkiran Elektro yang membeludak hingga di luar area parkiran. Hal ini menyebabkan ketidaktertiban dan ketidaksesuaian mahasiswa dalam memarkirkan kendaraannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Dan yang terakhir, ada kabar yang cukup mengejutkan dari kampus Politeknik Negeri Semarang. Dikabarkan sempat mengalami pembobolan pada website mereka. Situs resmi kampus yang biasanya digunakan untuk mengakses informasi akademik dan administratif diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengganggu mahasiswa dan para staf untuk mengakses website tersebut. Berikut liputannya. Selamat malam pemirsa, kami menerima informasi penting mengenai insiden yang terjadi pada salah satu kampus di Indonesia yang telah menjadi korban penyerangan cyber. Telah website yang biasanya berfungsi sebagai pusat informasi resmi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat kini disusupi oleh pihak tidak bertanggung jawab dan dialihkan menjadi platform judi online. Serangan ini diduga dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan keamanan pada sistem website kampus. Sebagai dampaknya, akses informasi ini yang merupakan akademik dan administratif terganggu, dan nama baik institusi turut tercoreng. Pihak kampus telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi insiden ini dengan melibatkan ahli keamanan cyber guna mengamankan kembali website tersebut. Mereka juga bekerja sama dengan pihak berwajib untuk menyelidiki pelaku ini di balik penyerangan ini. Sebagai buktinya, kami mempunyai gambaran pada website, yaitu pada HP saya. Website tersebut sudah diretas oleh pihak bertanggung jawab yang menyebabkan menjadi situs judi online seperti ini. Berikut 3 ini contohnya. Kita akan menanyakan pada narasumber yang menjadi saksi salah satu kejadian ini ya kawan. Selamat sore Mas Adi. Halo, selamat sore. Menurut Mas Adi, bagaimana mengenai insiden yang terjadi pada website kampus yang telah dibobol ini? Menurut saya sebagai salah satu mahasiswa yang dari Politeknik Negeri Semarang ya, yang tahu kalau websitenya dibobol oleh pihak yang tak dikenal, terus tiba-tiba pas saya akses kok muncul website judi itu, saya turun menyayangkan sih, soalnya itu kan website kampus. Saya pikir kan website kampus tentu dibuat kan oleh pihak-pihak yang memang sudah ahli dalam membuat website tersebut. Namun kok malah bisa disusupi oleh
website judi lah, ada watermark judinya lah, itu patut disayangkan sih. Harusnya pihak kampus juga bisa meningkatkan keamanan buat websitenya agar mahasiswanya saat mengakses pun tidak malah dialihkan ke website judi. Itu menurut saya juga salah satu hal yang disayangkan dan merugikan nama baik kampus sih. Itu menurut saya. Berarti itu adalah tindakan yang bagus atau buruk Mas Adi yang dari pihak penjebol website tadi? Sebenarnya kalau dari saya, menurut saya itu bisa jadi hal buruk sih, soalnya kampus kan malah dijadikan ajang untuk promosi judi kan, itu kan malah tidak benar. Tapi ada hal baiknya juga sih, hal tersebut malah menurut saya membuat dari pihak kampus terutama yang membuat website itu bisa lebih meningkatkan keamanan untuk servernya sendiri dan bisa jadi ya perbaikan untuk kedepannya buat suatu saat kalau misal mau menambah website lagi untuk kampus tersebut. Baik, begitu tentunya terima kasih Mas Adi Ya, atas silakan. waktunya. Kami mengimbau kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat agar berhati-hati dan waspada terhadap ancaman cyber yang kian meningkat, terutama yang menargetkan institusi pendidikan. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi lebih lanjut jika ada pembaruan. Demikian laporan untuk hari ini. Saya Atif Rizik. Terima kasih. Itu tadi adalah berita yang kami sampaikan untuk hari ini. Saya Dafa Wayangat. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.